Halo, saya Aris. Video ini masih membahas tentang filtering data pada Excel. Setelah pada dua video sebelumnya, kita membahas bagaimana cara filtering data dengan bantuan VLOOKUP dan perintah advanced filter. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara filtering data dengan menggunakan bantuan perintah pivot table. Pivot table ini sebetulnya kegunaan utamanya untuk membuat summary atau kesimpulan dari suatu tabel data yang kompleks. Namun dengan sedikit kustomisasi, kita juga dapat menggunakan perintah ini untuk keperluan filtering data. Nah, dibandingkan dengan dua cara filtering yang sudah saya bahas pada dua video sebelumnya, filtering data dengan pivot table ini ada kelebihannya, yaitu hasil filteringnya bisa kita simpan di lokasi lain atau lokasi yang berbeda dengan sumber datanya. Langsung saja kita coba. Di sini saya masih menggunakan contoh tabel data HR yang memuat data-data karyawan seperti ini, ya. Dan karena filtering datanya nanti akan disimpan di lokasi yang lain dalam bentuk objek pivot table, berarti kita buatkan dulu sheet yang baru ya. Saya tinggal klik new sheet di sini, lalu kita ganti nama sheetnya. Misalkan saya beri nama pivot. Kembali lagi ke sumber datanya. Untuk mempermudah proses, sumber data ini kita rubah dulu menjadi objek table. Tinggal klik di dalam tabel data ini, kemudian gunakan cara cepatnya yaitu dengan shortcut Ctrl T. Tekan Ctrl T pada keyboard. Perhatikan di sini, range datanya sudah otomatis terpilih. Ada sekitar 9.000 baris data, ya, hampir 10.000 malah. Kemudian pastikan juga di sini opsi My Table Header-nya sudah aktif. Klik OK dan selesai. Berikutnya nama objek table ini kita ganti, jadi jangan dibiarkan nama default seperti ini. Klik di sini, mungkin saya kasih nama aja HR. Nama ini bebas ya, cuman di sini saya gunakan nama HR biar simple aja. Dan sumber datanya sudah siap. Tinggal sekarang kita buatkan objek pivot table-nya. Klik di dalam objek table ini. Kemudian klik tab insert, lalu tinggal kita klik tombol perintah pivot table. Perhatikan di sini, objek table-nya otomatis sudah terpilih karena tadi sudah kita beri nama. Dan karena kita hendak menyimpan pivot ini ke sheet yang lain, berarti jelas kita pilih di sini existing worksheet. Klik existing worksheet, kemudian kita klik sheet yang tadi kita buat, lalu pilih sheet-nya. Mungkin saya akan simpan di B4 saja. Klik OK, dan objek pivot table-nya sudah siap. Tinggal kita isi saja dengan field-field data yang sesuai. Cuman sebelum kita isi, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan dulu. Yang pertama jelas kita ganti nama dulu ya. Nama ini menjadi salah satu hal yang penting kalau dalam urusan objek di aplikasi Excel. Ini nama defaultnya pivot table 1. Saya ganti aja, misal saya kasih nama di sini pivot HR biar lebih jelas. Ini juga sama, namanya bebas. Kemudian kita matikan fitur auto fit kolomnya. Kita klik di dalam objek pivot ini, klik kanan lalu pilih pivot table option. Di sini ada opsi yang namanya auto fit column width on update. Ini kita nonaktifkan. Kemudian klik OK. Dan yang berikutnya, pada beberapa versi Excel, terutama Excel versi yang baru, jika kita memasukkan data tanggal ke dalam pivot table ini, maka Excel secara otomatis akan mengurai data tanggal tersebut. Contoh ya, di sini kebetulan kita punya dua kolom yang berisikan tanggal, yaitu date of birth dan date of joining. Kalau ini saya bawa, misalkan ini saya simpan ke row, maka Excel akan mengurainya seperti ini. Jadi dia kelompokkan nih berdasarkan tahun, quarter, bulan, dan kemudian tanggal. Nah, karena keperluan kita dalam pembuatan pivot table ini adalah untuk filtering data, jelas bukan tampilan seperti ini yang kita harapkan. Jadi kita tetap ingin menampilkan tanggal ini ya seperti ini tampilannya, tidak dalam bentuk yang seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar tampilannya tetap berupa tanggal yang utuh? Ini kita undo dulu biar kembali ke data semula. Oke, kosong lagi. Nah, caranya kita harus atur otomatisasi
tanggal tadi di Excel option. Berarti kita klik file, kemudian di sini kita pilih option. Nah, pada kotak dialog option ini kita pilih data di bagian kiri. Jadi pilih data di bagian kiri. Kemudian perhatikan di sini ada opsi yang namanya disable automatic grouping of date time. Nah, fitur inilah yang melakukan otomatisasi penguraian tanggal tadi. Jadi kalau kita ingin tanggalnya tetap ditampilkan seutuhnya, ini harus kita checklist. Saya checklist di sini, kemudian klik OK. Sekarang kita lihat, kalau saya drag tanggal ini ke bagian row, maka yang tampil tetap tanggal dalam tampilan seutuhnya, tidak terurai lagi. Seperti itu kurang lebih. Oke. Nah, berikutnya, untuk keperluan filtering data, kita tinggal memasukkan semua field data ini ke bagian row. Jadi saya nggak akan bawa ini ke filter, ke kolom, ataupun ke value. Semua akan masuk ke bagian row ini. Saya drag ID, lalu yang berikutnya tinggal saya checklist aja biar cepat. Seperti ini. SSN, city, dan region. Ini ada yang otomatis masuk ke value, yaitu sum of salary. Ini saya pindahkan juga ke bagian row ya, biar sama dengan sumber datanya. Kita lihat salary ini sebelum SSN. Kita atur dulu salary sebelum SSN. Maaf. Nah, oke, berarti sekarang urutannya sudah sama ya. ID, first name, last name, gender, dan seterusnya sampai dengan ke region. Oke, nah pada objek pivot table ini, karena semua field data kita masukkan ke bagian row, maka ya pivot akan menempatkannya dalam satu kolom data yang terurai seperti ini. Ini bisa kita collapse dan expand dengan menggunakan bantuan tombol plus minus seperti ini. Oke, nah tampilan ini jelas bukan tampilan yang kita harapkan. Karena kalau untuk keperluan filtering data, ya jelas kita butuh tampilan tabel data biasa seperti halnya sumber datanya. Bagaimana cara merubahnya? Nah, kita coba rubah sekarang. Yang pertama, tombol plus minusnya ini kita hilangkan dulu. Caranya, kita masuk ke tab Pivot Table Analyze. Lihat di bagian kanan, di sini ada tombol plus minus button. Ini tinggal saya klik, dan tombol plus minusnya hilang sekarang. Oke. Kemudian kalau kita memasukkan data ke dalam objek pivot table, maka pivot table itu secara otomatis akan menghitung subtotal dan grand totalnya. Ini pun harus kita matikan. Caranya, kita masuk ke tab design. Perhatikan di sini ada dua tombol perintah subtotal dan grand total. Yang subtotal kita klik, kemudian di sini kita pilih do not show subtotal. Berikutnya pindah ke grand total, ini kita pilih off untuk row dan kolom. Seperti ini. Jadi fitur otomatisasi subtotal dan grand totalnya sudah kita nonaktifkan. Yang berikutnya, kita tinggal klik tombol report layout ini, klik di sini, kemudian di sini kita pilih pada pilihan show in tabular form. Saya langsung klik saja. Dan perhatikan hasilnya sekarang, tampilan pivot kini sudah berbentuk tabel data biasa. Ini kalau ada beberapa kolom yang bold seperti ini harus kita matikan fitur row header-nya. Jadi kita unchecklist row header-nya dan selesai. Tinggal kita atur saja di sini lebar kolomnya agar sesuai dengan datanya ya. Saya atur, ini juga sama. Dan selesai. Nah, sampai tahapan ini, tabel data kita sudah siap dan tentu saja tinggal kita lakukan filtering data sesuai kebutuhan. Ya, teman-teman bisa menggunakan tombol filtering biasa seperti ini. Dengan menggunakan tombol-tombol ini. Jadi misalkan saya ingin melihat data yang ada di region West saja, berarti klik tombol filtering di region, lalu ini saya pilih West seperti ini.
Atau kita juga bisa menggunakan bantuan slicer. Tinggal kita klik Pivot Table Analyze, kemudian di sini kita pilih slicer. Mungkin saya akan coba tambahkan region dan gender misalkan seperti ini. Maka dengan mudah kita bisa melakukan filtering data dengan lebih cepat. Misal saya pengen tahu data-data karyawan yang ada di Midwest, tinggal klik seperti ini. Saya pengen tahu data-data karyawan perempuan yang ada di selatan, berarti tinggal klik gender F. Di sini saya pilih South. Atau bisa juga kita menggunakan filtering yang berbasis penanggalan, karena di sini ada data tanggalnya, ya, yaitu dengan menggunakan fitur timeline. Klik pada Pivot Table Analyze, kemudian di sini kita pilih Insert Timeline. Mungkin saya pilih Date of Joining dan OK. Jadi kalau misalkan saya pengen tahu karyawan yang bergabung di tahun tertentu, ini tinggal kita pindahkan ke year. Lalu misal saya pilih 2014 dan inilah karyawan yang join di tahun 2014. Saya pengen tahu karyawan pria yang join di tahun 2016, ya tinggal kita tambahkan slicer misalkan, lalu saya tambahkan gender, oke. Pria berarti male, tinggal klik 2016 dan inilah data-data karyawan yang bergabung di tahun 2016. Maaf, data karyawan pria, ya. Jadi banyak kemungkinan filtering yang bisa teman-teman kerjakan di sini, bisa menggunakan tombol filtering biasa di sini, bisa juga menggunakan bantuan slicer, termasuk menggunakan timeline jika tabel data kita memang mengandung penanggalan. Nah, sampai sini biasanya akan muncul pertanyaan, kenapa harus susah-susah bikin pivot table? Padahal filtering kan bisa langsung kita lakukan di sini. Tinggal difilter aja tabel datanya di sini. Sama saja, bahkan di sini pun sebetulnya kita bisa menggunakan bantuan slicer juga, ya. Jadi saya juga bisa menambahkan slicer di sini. Gitu. Kok harus susah-susah bikin pivot table dulu hanya untuk keperluan filtering data? Nah, hal ini benar ya. Jadi sebetulnya filtering data yang langsung aja di tabel datanya bisa. Tapi filteringnya itu kita lakukan di tabel datanya langsung. Dan kalau ini kita filter, proses filtering ini menyembunyikan baris-baris data. Misal di sini saya pilih female saja. Perhatikan di sini susunan baris datanya berubah. Artinya struktur tabel datanya juga akan berubah. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, mungkin kesalahan memfilter atau kesalahan lainnya yang bisa saja terjadi, sumber data atau tabel data aslinya akan berubah. Nah, dengan menggunakan bantuan pivot table, maka pekerjaan filtering data ini jauh lebih mudah dan juga lebih aman. Kenapa? Karena proses filtering datanya ini kita lakukan pada pivot table ini dan tentu saja tidak akan mengganggu tabel data aslinya. Dan tentu saja jika misal ada penambahan atau perubahan pada tabel data aslinya ini, maka filtering pada pivot jelas bisa tetap mengikuti, karena di sini kan kita tinggal menggunakan tombol refresh ini. Artinya dia akan tetap apply dengan sumber datanya dan filteringnya juga akan tetap dijalankan. Dan demikian tutorial kali ini yang membahas salah satu kegunaan pivot table untuk pekerjaan yang terkait dengan filtering data pada Excel. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi dalam video-video selanjutnya.